Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 95. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok dari Xiaoyan saling memandang satu sama lain. Wajah mereka semakin tegas dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi Xiaoyan dengan erat. Kekuatan cahaya kapak telah datang secara bergelombang, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi Xiaoyan masih tidak bergerak, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak lagi mempengaruhi dirinya. Ketika kapak berwarna merah itu mendekat, kabut merah pun melayang. Feng Bao dan juga Nan Erming, keduanya tiba-tiba melesat maju. Mereka berbenturan dengan sengit melawan kapak berwarna merah, menciptakan ledakan yang bergema di langit. Kapak merah pun hancur berkat serangan gabungan dari Feng Bao dan juga Nan Erming. Di saat yang sama terdengar suara rintihan. Jelas Feng Bao dan juga Nan Erming saat ini telah mengalami luka, dan itu menunjukkan bahwa situasi dari kelompok Xiaoyan semakin berbahaya. Tidak peduli dengan apa yang dialami oleh kelompok Xiaoyan, leluhur roh pendendam kali ini sedikit tersenyum sambil mengatakan, gerakan bendera ke-6, kapak merah melintasi langit. Gerakan bendera ke-7, kapak merah merenggut nyawa. Gerakan bendera ke-8, trisula merah menembus jiwa. Rentetan suara tanpa henti terdengar. Berbagai roh pendendam dan juga energi berwarna merah kini telah langsung berubah menjadi senjata-senjata tajam yang merobek udara, mengaduk awan dari langit di dalam gurun pasir ini. Di tengah perlawanan putus asa dari kelompok Xiaoyan, senjata-senjata merah itu juga hancur, dan kemudian mereka kembali lagi menjadi energi merah yang langsung bergabung dengan formasi agung roh darah, membuatnya bergemuruh dengan cara yang luar biasa. Dan seluruh pemandangan di tempat ini terlihat sangat menyeramkan. Tak peduli dengan hal seperti itu, leluhur roh pendendam kembali mengatakan, gerakan bendera ke-9, cambuk merah menghantam jiwa. Formasi agung roh darah kembali melancarkan serangan bendera ke-9, dan itu terus-menerus ditekan, membuat kelompok dari Xiaoyan berjuang untuk bertahan. Cambuk merah yang sangat besar, gerakannya terkadang lincah, terkadang berputar dengan kencang seperti badai, mencambuk bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menutupi segala arah. Dan dari kejauhan bahkan sampai terlihat sinar-sinar cahaya merah yang terukir di alam kehampaan gurun pasir kuning ini. Kelompok dari Xiaoyan semuanya melompat ke udara. Ekspresi wajah mereka tetap tenang. Doki yang kuat dilonjakkan dengan aura yang tidak terkalahkan, tanpa ragu melepaskan teknik Dao masing-masing menyatu untuk memberikan serangan terhadap cambuk merah tersebut. Ketika Doki dari kelompok Xiaoyan bertabrakan dengan bayangan dari cambuk merah, hal itu langsung membuat cambuk merah menarik diri sepenuhnya, membentuk cambuk tunggal yang sederhana dan menghindari benturan yang besar. Lalu melakukan pergerakan lagi menembus permukaan dengan satu titik, mengenai tinju emas milik Xiaozan. Kabut berwarna merah pun mengepul dari bayangan cambuk merah. Bersama dengan tinju Xiaozan tersebut mengeluarkan suara mendesis, dan kemudian Doki dari seorang Xiaozan dengan cepat meleleh. Upaya gabungan dari kelompok Xiaoyan sekarang juga telah hancur. Dari dalam kabut merah, aura dingin membumbung ke arah langit, membuat kelompok Xiaoyan menggigil kedinginan. Cambuk merah telah mengumpulkan kebencian dari 8 bendera yang lainnya, dan kemudian melepaskan kekuatan tertinggi. Kekuatan dari bendera ke-9 ini sungguh luar biasa dahsyatnya. Wajah dari seorang Xiaozan menjadi muram, namun dia terus mengibaskan lengan tangannya, menyebarkan kabut merah, dan kemudian mendorong mundur bayangan cambuk yang telah menyerang. Hal itu membuat cambuk merah berkelebat menghilang. Hati dari semua anggota kelompok Xiaoyan menjadi gelisah. Mereka mencari jejak keberadaan dari cambuk merah itu dengan ekspresi yang sangat serius dan tidak berani lengah sedikit pun. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Dia sudah memiliki sebuah rencana di dalam pikirannya. Senjata utama yang bisa diandalkan Xiaoyan hanyalah api surgawi, kekuatan jiwa dan juga sayap tulang.
Saat ini sayap tulang sepertinya tidak begitu berpengaruh terhadap tubuh roh, dan keberhasilan dari kekuatan jiwa yang merupakan kemarahan surgawi musim semi kuning sepertinya juga sudah tidak efektif lagi. Yang bisa diandalkan Soyen saat ini hanyalah seni roh darah dan juga api surgawi. Seni roh darah sendiri memiliki efek penahan terhadap jiwa. Api surgawi memiliki keunggulan melawan energi yin dan juga energi jahat. Bagaimana jika keduanya disatukan, apa yang akan terjadi? Dengan pikirannya, Soyen perlahan mengeluarkan pedang kuno api surgawi, dan kali ini cambuk merah muncul kembali membawa suara yang sangat tajam menerjang ke arah Soyen. Merasakan tekanan angin yang luar biasa dari kemunculan cambuk merah, ekspresi wajah Soyen berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian membungkukkan badannya, menghentakkan kaki kiri dengan keras, meluncur ke atas dengan sayap tulang yang telah mengepak, menerjang dengan sangat cepat. Bersamaan dengan itu, Soyen telah mengaktifkan kekuatan seni roh darah dan juga kekuatan misterius dari seni tersebut telah dialirkan ke dalam pedang kuno api surgawi. Hal ini membuat pedang milik Soyen langsung mengeluarkan garis-garis merah. Setelah itu Soyen juga memasukkan kekuatan api surgawi berwarna abu-abu biru. Dengan kecepatan sayap tulang yang dimiliki, bahkan cambuk merah tidak bisa menghindari seorang Soyen. Dan tanpa basa-basi lagi, Soyen pun menghantamkan pedang kuno api surgawi yang telah diberikan kekuatan dari seni roh darah dan juga kekuatan api surgawi miliknya. Dengan satu gerakan, tujuan Soyen adalah untuk menguji apakah idenya akan berhasil. Ketika cambuk merah bertabrakan dengan pedang kuno api surgawi, suara ledakan seperti petir pun langsung menyebar. Cambuk merah kini telah mengeluarkan doki berwarna merah yang sangat kental untuk menyerang tubuh dari Soyen. Namun, pedang kuno api surgawi juga telah memberikan serangan pada pegangan dari cambuk merah itu. Tubuh dari Soyen telah terkena serangan balik. Dia pun terhuyung mundur dan kemudian memuntahkan cairan merah. Energi merah pada saat ini melesat mengejar Soyen, yang kemudian Soyen menstabilkan tubuhnya. Api surgawi langsung menyelimuti tubuh dari Soyen melawan energi merah ini. Dia maju dan menghantamkan pedang kuno api surgawi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Ketika bersentuhan dengan api surgawi yang menyatu dengan energi misterius dari seni roh darah, energi merah pada cambuk langsung menyala dan api berwarna abu-abu biru dengan cepat menyebar. Hal itu membakar cambuk merah ini. Jeritan dengan suara melengking keluar dari dalam cambuk merah. Roh-roh pendendam yang tidak terhitung jumlahnya yang telah memadatkan bentuknya di dalam cambuk merah kini telah berjuang untuk melarikan diri, tapi mereka telah terkekang oleh kekuatan tak terlihat dari seni roh darah dan tidak mampu membebaskan diri. Akhirnya cambuk merah terus dibakar. Hal itu menjadi pusat perhatian dari kelompok Soyen. Mereka menarik pandangan ke arah cambuk merah itu. Mata dari Soyen pun bersinar seperti yang telah dia duga, bahwa metode ini memang cukup efektif. Namun Soyen tidak menyangka bahwa efeknya akan sangat luar biasa. Ketika roh-roh pendendam hendak hangus terbakar oleh api surgawi milik Soyen, tiba-tiba saja mereka meledakkan diri dengan kekuatan yang tidak terbayangkan, yang kemudian melepaskan diri dari ikatan tidak terlihat seni roh darah. Pada akhirnya roh-roh pendendam ini melarikan diri menuju segala arah. Tapi kemanapun mereka pergi, api surgawi berwarna abu-abu biru terus mengikuti. Dan kemudian api itu menjadi tidak terkendali. Sebagian besar dari energi merah telah terbakar. Awan api berputar-putar di atas langit, yang kemudian api abu-abu biru kini telah memenuhi seluruh langit dari gurun pasir. Di bawah kobaran api surgawi yang sangat menyengat, 18 bendera merah raksasa yang tersembunyi jauh di dalam energi merah samar-samar mulai menampakkan dirinya. Bendera-bendera raksasa itu berkibar, tertiup angin, dan kemudian terus-menerus menarik energi merah untuk kembali ke dalam formasi agung roh darah, berusaha mengisi kembali setiap energi yang telah menghilang.
Salah satu bendera merah pada saat ini posisinya tidak jauh dari Soyen. Menggunakan sayap tulang di punggungnya, Soyen melesat yang kemudian dia menyerbu bendera merah ini dengan niat amarah yang luar biasa. Pedang kuno api surgawi ditebaskan ke arah udara, menghantam dengan ganas pada bendera merah tersebut. Kobaran api abu-abu biru menghantam tiang dari bendera ini, mematahkannya, yang kemudian membuat bendera merah berkibar terjatuh dari udara. Energi merah yang sangat padat dari formasi Agung Roh Darah kini segera menjadi lebih tipis. Melihat tindakan yang cukup signifikan dari seorang Soyen, kali ini kelompok Soyen yang lainnya pun mulai bertindak. Mereka berturut-turut memutuskan untuk memberikan serangan kepada 18 bendera merah itu. Formasi Agung Roh Darah seketika menjadi genting. Energi merah dengan cepat menyebar. Leluhur roh pendendam sangat marah dan kemudian dia berkata, kehilangan kesombongan dari sebelumnya. Gerakan bendera ke-10, palu merah membalas dendam. Situasi seperti ini jelas berkembang di luar dugaannya, dan dia pun segera mengaktifkan kekuatan dari bendera ke-10, formasi Agung Roh Darah. Sebuah palu raksasa tergantung di udara, dikelilingi simbol-simbol merah yang sangat banyak. Dan ketika palu raksasa ini muncul, kekuatan jiwa berubah menjadi riak energi. Kobaran api abu-abu biru lenyap tanpa jejak. Bendera merah dengan cepat bergerak mundur ke dalam formasi, dan tempat itu sekali lagi berubah menjadi gurun yang tandus dipenuhi oleh energi berwarna hitam. Setelah menunjukkan kekuatan penuhnya, palu merah raksasa menjadi redup, kehilangan seluruh kilaunya, seolah-olah telah kehabisan kekuatan demi bisa mempertahankan formasi Agung Roh Darah. Lalu, pung! Palu merah hancur menjadi debu. Meskipun formasi Agung Roh Darah telah stabil, tapi dia telah kehilangan 8 bendera merah, dan gelombang energi merahnya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Melihat api surgawi berwarna abu-abu biru yang dipenuhi energi misterius dari seni roh darah telah berhasil mencapai hal seperti ini, kepercayaan diri dari seorang Soyen meningkat. Dan dengan fondasi dari formasi roh darah yang tidak stabil, ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa menghancurkan formasi tersebut dalam satu serangan. Soyen tidak akan pernah memberikan leluhur roh pendendam banyak waktu untuk memperkuat posisinya. Memegang pedang berat kuno api surgawi, Soyen berteriak, api pengembara mengubah 3 pedang. Kilatan cahaya api menyebar, menyapu segala arah dengan gelombang yang luar biasa. Api abu-abu biru sepenuhnya telah membakar energi merah. Feng Bao juga bergegas maju menggunakan tongkat hijau di tangannya, menciptakan angin puting beliung, bukan puting Tante Erni, menyebar tak terkendali ke seluruh formasi besar roh darah milik leluhur roh pendendam. Detik berikutnya suara leluhur roh pendendam berteriak dengan penuh amarah. Gerakan bendera ke-11, tombak merah penghancur langit. Api yang tidak terkendali milik Soyen telah mendorong amarahnya hingga batas maksimal. Kali ini sebuah tombak berwarna merah melesat menembus udara. Badai yang ditimbulkan oleh api langsung berhamburan dan tekanannya sangat besar, menyebabkan tanah kini telah langsung retak. Semua orang yang tadinya melayang di udara, mereka terjatuh satu persatu seperti yang diharapkan. Dari jurus pamungkas 8 tahap terakhir formasi roh darah, kekuatannya memang sangat luar biasa, tapi sayangnya dengan 8 bendera merah yang sudah hancur, kekuatan formasi Agung Roh Darah tidak seperti sebelumnya. Begitu tombak berwarna merah telah turun, warnanya dengan cepat meredup dan energi yang ada di dalamnya juga dengan cepat menghilang. Tekanan pada kelompok Soyen berkurang. Dengan raungan yang keras, Xiaoshan melepaskan 18 pukulan emas beruntun, dan setiap pukulan merobek udara lalu diar menghancurkan tombak merah. Setelah tombak merah itu hancur lebur, warna formasi Agung Roh Darah menjadi gelap. Api berwarna abu-abu biru milik Soyen berkobar, dan kemudian Soyen tidak memberikan waktu pada leluhur roh darah untuk memulihkan dirinya.
Xiaoyan sekali lagi berteriak. Api pengembara mengubah 3 pedang. Bayangan pedang berlipat ganda bersatu kembali yang kemudian melintasi formasi Agung Roh Darah, mengguncang formasi itu dengan hebat. Menerima kerusakan yang berulang, formasi Agung Roh Darah tidak lagi mampu mempertahankan dirinya. 10 bendera merah yang tersisa kini langsung terlihat kembali dan kelompok dari Xiaoyan menyerbu maju, menghancurkan 10 bendera yang tersisa itu. Setelah bendera-bendera merah hancur lebur, energi merah yang tidak terhitung jumlahnya juga menghilang dan menampakkan penampilan gurun pasir menjadi kuning seperti sebelumnya. Pasukan besar dari kerangka-kerangka masih berdiri tanpa arah di atas kursi tulang. Ekspresi arogan dari leluhur roh pendendam telah hilang, digantikan dengan ekspresi kebencian. Matanya menatap tajam ke arah kelompok Xiaoyan. Tangannya mencengkeram kursi tulang, membuatnya bergetar. Tampaknya kehancuran dari formasi Agung Roh Darah telah sangat melukai leluhur roh pendendam ini. Setelah lolos dari bahaya, kelompok Xiaoyan tidak membuang-buang waktu lagi. Xiaoyan dan juga Le Shaolong menjadi orang yang langsung menyerbu ke arah leluhur roh pendendam itu. Kekuatan pedang kuno api surgawi telah menyegel langit. Kekuatan belati kembar milik Le Shaolong telah menyegel bumi. Mengingat kengerian dari formasi Agung Roh Darah Xiaoyan dan juga yang lainnya, tidak ingin memperpanjang situasi seperti ini. Menghabisi lawan dengan cepat adalah cara yang paling aman. Menghadapi serangan tanpa ampun dari kelompok Xiaoyan, mata leluhur roh pendendam semakin dipenuhi kebencian. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan riak energi di langit dan bumi dengan cepat memadat. Tapi setelah beberapa saat lengannya terjatuh dengan lemah. Dia belum pulih sepenuhnya dan untuk sementara tidak bisa melepaskan teknik Do yang kuat. Leluhur roh pendendam hanya bisa mengeluarkan suara jeritan yang melengking ke arah langit. Pasukan kerangka-kerangka tulang mulai bergegas menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Dan setelah formasi Agung Roh Darah dihancurkan, kali ini leluhur roh pendendam tidak berdaya untuk mengendalikan gabungan roh pendendam dan juga pasukan kerangka tulang. Sekumpulan pasukan kerangka tidak menimbulkan ancaman yang berarti bagi kelompok Xiaoyan. Kali ini serangan dari Xiaoyan dan juga Le Shaolong tetap tidak berubah terfokus pada leluhur roh pendendam. Sementara yang lain dipimpin oleh Zhenny menyerbu gerombolan pasukan kerangka tulang, membantai tanpa ampun dan menciptakan kekacauan total menyerupai neraka. Xiaoyan bersama dengan Le Shaolong telah mendekat pada leluhur roh pendendam. Mata merah dari leluhur roh pendendam berubah menjadi dingin, kekuatan jiwa dengan cepat memadat, dan kemudian sebuah simbol yang aneh akan terbentuk di udara. Dengan energi yang tajam, Xiaoyan langsung berkata, "Sial, ini buruk." Ketika Xiaoyan hendak memperingatkan Le Shaolong, tiba-tiba saja roh hantu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar. Tekanan kuat terpancar menyebabkan tindakan leluhur roh pendendam langsung membeku dan simbol yang akan terbentuk kini telah kehilangan kekuatannya lalu menghilang di udara. Wajah dari leluhur roh pendendam terlihat pucat, ekspresi tak percaya terpancar dari wajahnya itu. Rasa takut juga telah terlintas dalam pandangan matanya. Dia tidak lagi berani memberikan serangan. Xiaoyan tidak sempat merenungkan kenapa roh hantu di dalam tubuhnya bergetar dan sangat ingin muncul. Tapi kali ini tidak jadi. Tubuh dari Xiaoyan dan juga Le Shaolong telah berada di hadapan dari leluhur roh pendendam. Belati kembar yang lincah dari seorang Le Shaolong langsung menusuk dada leluhur roh pendendam. Doki yang kuat menghantam orang ini. Kekuatan sisanya bahkan meretakkan kursi tulang menjadi retakan. Pedang kuno api surgawi juga langsung menghantam kepala leluhur roh pendendam. Api surgawi menyebar ke dalam tubuh dari orang ini yang menyebabkan energi merah di dalam tubuhnya langsung menyala. Xiaoyan dan juga Le Shaolong bergerak cepat ke arah ke belakang menghindari serangan balik dari leluhur roh pendendam.
setelah kehilangan kendali dari leluhur roh pendendam, pasukan kerangka-kerangka tulang kini telah langsung berhamburan dan mereka berhenti membeku di tempatnya kali ini. Menyaksikan adegan seperti ini, semua orang yang dipimpin Zhenny menarik nafas lega yang kemudian mereka terbang ke sisi dari Xiaoyan. Leluhur roh pendendam mengulurkan jarinya dengan gemetaran menunjuk ke arah Xiaoyan dan ekspresinya penuh dengan kebencian, namun juga terlihat ketakutan. Untuk sesaat dia tidak bisa berbicara. Hal seperti ini membuat Le Shaolong dan juga yang lainnya terlihat nampak bingung. Hanya Xiaoyan yang melihat pemandangan di hadapannya merasakan gelombang dahsyat di dalam hatinya, mengingat hilangnya serangan dari simbol yang akan muncul dari leluhur roh pendendam secara tiba-tiba, dan juga ekspresinya yang sangat tidak normal. Lalu merasakan roh hantu yang bergejolak di dalam tubuhnya. Situasi seperti ini benar-benar mirip dengan efek api suci kekacauan ketika bertemu dengan api pil komunikasi roh sebelumnya. Mungkinkah leluhur roh pendendam ini sebenarnya merupakan roh hantu, salah satu dari 3 keajaiban yang muncul di dalam tempat ini? Xiaoyan tidak bisa tenang ketika memikirkan dugaan bahwa leluhur roh pendendam sebenarnya merupakan roh hantu. Hal itu berputar-putar di dalam benaknya. Tangan dari kelompok Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka tidak berani membiarkan leluhur roh pendendam memulihkan kekuatannya. Begitu juga dengan Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan kali ini telah membentuk sebuah api teratai berwarna abu-abu biru kehijauan. Tanpa ragu, Xiaoyan melemparkan api teratai itu ke arah leluhur roh pendendam, dan hal ini juga diikuti oleh serangan dari Zhenny, Le Shaolong, dan juga yang lainnya. Serangan dengan kekuatan penuh milik kelompok Xiaoyan. Leluhur roh pendendam tidak bisa bertahan lagi. Bahkan tubuhnya sudah sangat lemah, merasakan kematian yang akan datang. Leluhur roh pendendam menatap tajam ke arah Xiaoyan dan juga yang lainnya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Kursi tulang yang dia duduki tiba-tiba langsung meledak keras. Semburan dogi menyebar seketika. Tulang-tulang berhamburan, bercampur dengan cairan berwarna merah, dan jatuh menimpa serta mengelilingi Xiaoyan dan juga yang lainnya. Sebenarnya di dalam alam ilusi ini ada 3 keajaiban, yaitu api surgawi, roh hantu, dan juga segel roh. Semuanya hadir pada saat yang bersamaan. Leluhur roh pendendam yang dahulunya angkuh kini telah tewas meninggalkan. Perasaan lega bagi kelompok Xiaoyan ketika asap tebal dari tempat ledakan menghilang. Leluhur roh pendendam tidak lenyap, tapi tubuhnya sekarang telah digantikan oleh tubuh roh yang terlihat transparan, berdiri di tengah-tengah pecahan kursi tulang, tampak naif tanpa kecerdasan. Begitu tubuh roh ini muncul, tekanan tidak terlihat pun langsung terpancar, dan semua roh pendendam yang ada di langit dan bumi menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Le Shaolong bertanya dengan penuh keterkejutan, mungkinkah itu adalah tubuh aslinya? Makhluk apa dia sebenarnya? Dibandingkan dengan Le Shaolong dan juga yang lainnya, ekspresi wajah Xiaoyan nampak gembira, yang kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah roh hantu. Tebakanku memang benar. Leluhur roh pendendam adalah roh hantu. Dia benar-benar roh hantu yang berada di dalam alam ilusi. Ternyata tempat ini tidak hanya memiliki api surgawi dan juga segel roh, tapi juga memiliki roh hantu ini. Meskipun Xiaoyan sudah memiliki firasat seperti itu sebelumnya, namun dia tetap terguncang dan juga kaget ketika mengonfirmasi tentang hal ini. Xiaoyan datang ke alam ilusi dengan tujuan mengumpulkan lumut Ling Yin dan berharap bisa mendapatkan segel roh. Namun, dia hingga detik ini belum melihat segel roh, tapi sudah mendapatkan api surgawi peringkat 16, yaitu api pil komunikasi roh. Dan sekarang, Xiaoyan benar-benar bertemu dengan roh hantu, salah satu dari 3 keajaiban dunia. Alam ilusi sebenarnya tidak hanya memiliki 2 keajaiban, tapi 3 keajaiban yang muncul secara bersamaan. Kejutan seperti apa lagi yang akan dimunculkan oleh alam ilusi ini?
Zanlao yang selalu diam di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja berkata dengan penuh keterkejutan, "Itu benar-benar roh hantu. Bahkan aku telah salah menilainya. Ternyata tempat ini bukan hanya memiliki 2 keajaiban, tapi 3 keajaiban. Ini adalah dunia langka yang belum pernah terdengar sebelumnya." Xiaoyan cukup kaget ketika melihat reaksi dari Zanlao yang heboh sendiri. Sangat jarang ada sesuatu yang bisa menarik perhatian dari Zanlao ini. Tak lama kemudian Zanlao mulai berkata kembali, "Bocah sialan, kau benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bisa mendapatkan 3 keajaiban dunia sekaligus. Aku curiga, apakah sebenarnya kau itu masih manusia? Bagaimana mungkin dirimu bisa memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti ini? Tapi ngomong-ngomong, sebelum kau menyerap roh hantu, pikirkan dulu bagaimana caranya kau menjelaskan kepada rekan-rekanmu." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan langsung terkejut. Memang sebagai ras manusia, kemampuan untuk menyerap roh hantu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam benua Dodi. Xiaoyan juga bingung bagaimana menjelaskan kepada rekan-rekannya ini. Namun Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Zanlao tiba-tiba saja merasakan ada gerakan samar dari puncak pagoda emas di dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat Zanlao kembali mengatakan, "Apakah ini akan menjadi sebuah terobosan? Bocah sialan, kenapa kau menjadi serius seperti ini? Lagi pula kau tidak hanya akan memiliki 2 garis keturunan, tapi kau akan segera memiliki 3 garis keturunan di masa depan. Kau sendiri cari jawaban untuk memberikan penjelasan pada rekan-rekanmu." Setelah berkata seperti ini, Zanlao pun langsung terdiam dan Xiaoyan cukup kaget dengan ucapan Zanlao yang kemudian dia mengatakan, "Sial, apakah masalah ini sepele? Memiliki api surgawi dan juga roh hantu secara bersamaan bukan hal yang sepele. Menjadi seorang dari ras manusia, memiliki garis keturunan dari ras iblis secara bersamaan juga bukan hal yang sepele. Apabila keajaiban dari seorang Xiaoyan itu terungkap, mungkin hanya akan bisa menimbulkan kegemparan di seluruh benua Dodi, dan mungkin Xiaoyan juga akan diburu oleh kekuatan besar untuk diteliti. Apakah ini masalah kecil? Tentu saja tidak." Xiaoyan hanya terdiam untuk memikirkan penjelasan apa yang harus dia katakan kepada rekan-rekannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan segera menyimpan roh hantu dari leluhur roh pendendam tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.